And saya rasa kami akan, ini dah hanya sharing tapi demo, ini Christian Counseling GPT, dan itu seperti dibilang, Counseling GPT oleh Sabda rancang untuk mendampingi dan menolong seperti di-share oleh Santi dalam pelayanan counseling. And itu dilengkapi dengan tak hanya firman Tuhan, tapi semua bahan Sabda 30 plus tahun sesuai dengan prinsip-prinsip counseling. So itu bagian pertama dari jawaban tadi pertanyaan. Apa bedanya dengan hanya GPT sendiri? Atau kau bilang GPT Sabda Plus, GPT Counseling, termasuk semua resources daripada itu. So, practical. Aplikasi bagian 4, hands-on demo. So, kalau Anda mau ikut bisa, kalau search kepada Google, Christian Counseling GPT, Chat GPT itu Sabda. Kalau di-search dengan counseling dalam tulisan bahasa Indonesia atau bahasa English, kemungkinan besar Anda akan lihat. And lebih daripada itu, ya harus kalau buka akan dapat jendela yang kedua di bawah, and kemungkinan Anda harus sign up. Tidak harus sign up dalam arti bayar, tapi itu masih akan harus sign in kalau belum pernah untuk bikin account. Hanya dengan account itu bisa mengingat dan bisa memberi kepada Anda kemampuan untuk anonymity and history dan seperti itu. So, lakukan pendaftaran ke platform ChatGPT dan atas ChatGPT, Christian Counseling dengan semua daripada Sabda akan hidup. Kalau Anda sudah pernah punya account, langsung buka ChatGPT dan akan seperti ini. Akan ada satu kotak dan kami akan lihat prompt untuk counseling GPT bisa apapun. Saya ingin masalahnya adalah kalau mau akan coba bersama kalau Anda mau, tapi saya akan membuka dan method fokus percakapan yaitu gaya alamnya. Sekarang saya akan tulis apapun. Saya baru pulang dari rumah duka karena ada duka. Ada keluarga yang mati. Meninggal. Ya, mati. Meninggal. Mati itu bahasa Alkitab loh. Iya. Saya Yesus juga mati ya. benar capek. Mengapa? Mengapa saya capek? Terima kasih sudah mau berbagi. Kehilangan seorang apalagi dari keluarga memang Menyisakan kelelahan dan tidak hanya fisik tetapi juga emosi dan rohani. Wajar banget kamu merasa capek setelah pulang dari rumah duka. Capek yang kamu rasakan berasal dari banyak hal, bisa kesedihan, bisa beban empati, pertanyaan-pertanyaan dalam hati, misalnya tentang kematian dan lain-lain, atau bisa juga karena kamu harus tampil kuat. Padahal sebenarnya kamu juga sedang rapuh. Pernahkah kamu coba duduk sebentar dan bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya yang paling membuatmu letih hari ini? Kadang saat kita jujur dengan perasaan sendiri, Tuhan mulai membuka ruang pemulihan. Kalau kamu mau, aku bisa temenin kamu memproses perasaanmu itu pelan-pelan. Kita bisa mulai dari apa yang paling berat kamu rasakan hari ini. Mau cerita? Ya, saya sudah tua. Saya mikir, apakah saya akan next? Saya berikut? Terima kasih sudah membuka hati dan jujur soal apa yang kamu rasakan. Itu bukan pertanyaan yang mudah dan sangat manusiawi ketika di hadapan kematian orang lain. Kita mulai bertanya, kalau nanti giliran saya bagaimana ya? Rasa takut, cemas, dan bahkan ketidakpastian tentang kematian itu sangat alami. Terlebih kalau usia sudah tidak lagi muda. Tapi justru di saat-saat seperti itu hati kita sedang terbuka untuk hal-hal yang sangat dalam. Hal-hal yang bersifat kekal. Bolehkah saya bertanya pelan-pelan? Apa yang kamu pikirkan saat kamu berpikir apakah saya akan next? Apakah kamu takut meninggalkan orang-orang yang kamu sayangi? Apakah kamu yakin tentang apa yang akan terjadi setelah hidup ini? Atau apakah kamu merasa belum siap? Aku di sini akan menemani kamu menggali itu satu persatu.
Kamu tidak sendiri. Kalau kamu bersedia cerita lebih lanjut, aku akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Nih, yang mana nih Pak? How do you say worms? Ulat. No, worms. Ulat. No, worm theology? Ulat. Well, mati akhirnya. Jadi makan Kalau mati- ulat, apa gunanya? Tanda tanya. Kalau sedang menyentuh pertanyaan yang sangat dalam dan kamu sedang menyentuh pertanyaan yang sangat dalam, pertanyaan arti hidup ya, tentang Iya. tujuan, tentang apa yang terjadi setelah mati. Banyak orang memikirkannya, tetapi tidak semua berani mengungkapkan seperti kamu barusan. Waktu kamu bilang jadi makanan untuk ulat, itu menggambarkan rasa hampa. Seperti hidup itu cuma berakhir di tanah dan sia-sia. Dan kamu bertanya apa gunanya? Itu pertanyaan yang sungguh penting. Tapi bagaimana kalau hidup itu bukan hanya soal berakhir di liang kubur? Tuh. Bagaimana kalau kematian bukan akhir, melainkan pintu menuju sesuatu yang lebih besar? Bagaimana kalau hidupmu nanti punya nilai kekal? Bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi karena siapa yang menciptakan kamu, untuk apa kamu diciptakan? Tuhan tidak menciptakan kita hanya untuk jadi debu. Dia menciptakan kita karena kasih-Nya, supaya kita hidup dengan tujuan dan akhirnya kembali kepadanya. Kamu sudah sampai di tahap hidup yang mungkin terasa sepi, melelahkan, dan penuh pertanyaan. Tapi bisa jadi justru sekarang Tuhan sedang mengetuk dan mengajar kamu untuk merenungkan kembali siapa diri kamu di hadapannya. Kalau kamu tidak keberatan, boleh aku tanya, pernahkah kamu merasa hidupmu berarti di hadapan Tuhan? Atau apakah ada dalam hidup ini yang dulu pernah membuatmu merasa berharga? Saya tanya aja. So, Hidup itu lebih dari sekedar menjadi pupuk, lebih dari sekedar datang, tumbuh, bekerja, lalu mati. Ada makna yang kekal karena hidup itu penuh bukan cuman tentang hidup yang kelihatan, tapi juga hubungan kita dengan Tuhan yang menciptakan kita. Izinkan aku cerita sedikit. Ada seorang pria bekerja keras, hidup sederhana, namanya tidak terkenal. Suatu hari saat dia duduk sendiri merenung seperti kamu tadi, dia berkata, kalau hidupku hanya sampai liang kubur, lalu apa gunanya semua ini? Dia mulai mencari, bukan jawaban di luar, tapi di dalam. Dan di situ dia menemukan satu hal yang mengubah segalanya. Hidup itu bukan miliknya sendiri. Dia diciptakan oleh Tuhan, bukan untuk sia-sia, tapi untuk mengenal penciptanya, hidup baginya, dan kembali padanya. Tahu tidak? Tuhan tidak tinggal diam loh. Lewat sabdanya, lewat kasih yang besar, Tuhan menunjukkan bahwa kematian bukan akhir. Tuhan sendiri sudah masuk ke dalam dunia kita, merasakan penderitaan dan bahkan mati, tapi bangkit. Lewat kebangkitan itu, Tuhan sedang berkata kepada kita, hidupmu berarti, aku sudah menang atas kematian, ikutlah aku dan engkau akan hidup selamanya. and seterusnya. Dan itu sangat pintar untuk cari kesempatan untuk masuk di dalam penginjilan, ya. And apa jalannya? Tuhan and Wah. seterusnya. Kemarin kami sudah coba ini dengan berapa banyak kali daripada, and ini situasi yang sebenarnya saat ini